Ada dua hal yang ingin coba Ahilman berikan jawaban. Yang pertama tentang sikap mertua terhadap rumah tangga anaknya atau sikap orang tua terhadap rumah tangga anaknya. Orang tua itu adalah sosok yang harus kita hormati. Orang tua itu adalah sosok yang bisa jadi teladan untuk anaknya. Ketika anaknya menikah, sudah berumah tangga, memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan pandangan, sebagai orang tua tidak ada salahnya. Tapi mohon maaf, ketika mertua atau orang tua terlalu berlebihan, ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga anaknya, maka hal ini sesuatu yang tidak selaras dengan apa yang Islam anjurkan. Anak sudah menikah, dia punya kehidupan yang baru, dia punya pilihan untuk melangkah pada sikap yang lebih baik. Maka sebaiknya orang tua tidak terlalu ikut campur secara berlebihan kepada anaknya. Kenapa? Karena sikap berlebihan untuk ikut campur terhadap kehidupan rumah tangganya, boleh jadi dari pasangan itu ada yang tidak sreg, ada yang tidak cocok, ada yang tidak sesuai, sekaligus tidak mendidik anaknya untuk tumbuh dalam kedewasaan yang lebih baik. Disebutkan dalam sebuah keterangan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara perkara yang mengangkat seseorang Islamnya baik atau tidak ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kecuali anak itu nanya sama orang tua, Pak, menurut Bapak seperti apa? Bu, menurut Ibu seperti apa? Kalau ditanya, boleh kita menjawab, boleh kita berikan pendapat. Tapi kalau berlebihan tanpa ditanya, bahkan mohon maaf, ikut campur menentukan pilihan daripada rumah tangga anak kita, khawatirnya terjadi apa yang seperti Mbak Ayu tadi ceritakan. Maka mohon maaf, pelajaran yang lain juga, kita kalau punya mertua harus sayang sama mertua kita. Sebagaimana sayang kita sama orang tua kandung kita sendiri. So pada akhirnya tidak ada perbandingan antara mertua dan menantu. Tidak ada perbandingan antara orang tua kandung dengan mertua. Dua-duanya adalah sosok yang harus kita hormati. Dan sebagai anak kita juga harus menempatkan diri lebih baik. Saya termasuk orang yang tidak setuju bertahan untuk anak tapi tidak menghadirkan perbaikan. Kenapa istri harus bahagia? Kenapa ibu harus bahagia? Karena anak yang bahagia tumbuh dari ibu yang bahagia. Rasanya berat anak bisa jadi bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Maka untuk semua laki-laki di luar sana, termasuk Ahilman, jangan mudah menyakiti hati istrimu. Yang tersakiti bukan hanya hati istrimu, tapi juga yang akan tersakiti adalah anak-anakmu. Karena yang paling sering, yang paling lama, yang punya waktu bersama dengan anak siapa? Ibu. Ketika engkau bekerja akan tenang, ketika engkau berdagang akan tenang, ketika istrimu bahagia di rumahnya. Maka PR yang pertama ketika ditanya, siapakah suami yang paling baik? Nabi menjawab, suami yang paling sayang kepada istrinya. Ini sumber utama. Sebagaimana engkau perlakukan istrimu, seperti itu juga Allah perlakukan dirimu dalam hidup. Istri itu sosok yang mulia dan dimuliakan. Jadi siapa yang sering merendahkannya, siapa yang sering menghinakannya, jangan kaget kalau kemudian Allah pun hancurkan kehidupannya. Banyak kita menemukan laki-laki yang sayang sama istri, Allah angkat derajatnya. Ada atau tidak? Ada, dan mohon maaf sebaliknya. Suami yang tidak pandai mencintai istrinya, mohon maaf akan banyak kekecewaan yang datang dalam hidupnya. Mbak Ayu, kadang kita harus melepas orang yang menyakiti kita agar kita bisa lebih ikhlas menjalani hidup ke depan. Anak-anak harus tumbuh dalam kebaikan. Yang pertama, hadirkan kehangatan, hadirkan sosok Mbak Ayu dalam kehidupan anak.
Jangan pergi menjauh setelah Mbak Ayu disakiti. Tapi justru mendekat kepada anak agar dia senantiasa merasa ada ibunya di samping dia. Yang kedua, sibukkan kebersamaan dengan anak. Bikin quality time. Buat dia merasa ibunya hadir terus dalam dirinya. Yang ketiga, cari pendidikan yang baik buat anak. Agar anak diisi pikirannya dengan ilmu. Agar anak tumbuh dengan lingkungan yang baik. Dan yang keempat, doakan. Yang membolak-balik hati itu adalah Allah. Yang menguatkan anak itu adalah Allah. Yakin Allah tidak mungkin meletakkan cerita apapun dalam kita. Kecuali di balik cerita itu ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Insya Allah.